Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung saja kepada Kak Fadila selaku pemateri pertama untuk mengulas tema untuk diskusi kali ini. Mungkin saya langsung saja persilahkan Kak dengan Kak Fadila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sebelumnya saya diundang untuk mengisi materi di Universitas Negeri Makassar. Kali ini sebelumnya saya salam sama Bapak Ketua Prodi, terima kasih sudah dibuka. Kemudian sama Bapak Sofyan Tamrin juga terima kasih karena memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu yang saya punya. Kemudian kita langsung masuk ke materi sepertinya ya. Saya izin share screenshot, share. Kelihatan ya? Ya. Ya, analisis wacana media dan budaya populer. Nah, sebelumnya untuk membahas ini, kita kan kalau kita lihat kan informasi dan teknologi media ini berkembang karena seiring teknologi informasi yang kita lihat dari local culture, kemudian karena saya dari sosiologi dan pandangan saya sangat sosiologi, saya bakal melihat ini dari perkembangan teknologi informasi ini kita lihat dari segi pertama kalinya muncul media. Nah, ada yang tolong kita tuh namanya Marsha Mehulan, seorang ahli media, filsuf ahli media yang mengatakan bahwasannya medium is the message, bahwasannya media itu menyampaikan suatu pesan. Nah, kemudian kalau kita ingat di tahun 1964, beberapa buku bilang tahun 1964, tapi di beberapa buku bilang 1966, tapi sebenarnya itu setelah saya cek di buku aslinya adalah 1964, yaitu munculnya Contemporary Cultural Studies di Birmingham School, yang dimana itu kita dulu tahun 1960-an itu kita ingat kalau hadirnya media baru itu seperti televisi dulu tuh tahun 1960-an, televisi itu mengkhawatirkan. Pertama muncul seperti kehadiran gadget saat ini. Kalau saat ini kan kita apa-apa anak muda tuh pegangannya gadget. Sementara kalau zaman dulu 1960-an, pertama kali hadirnya televisi juga mengkhawatirkan masyarakat. Nah, kemudian di mana letak sosiologi dalam pembahasan ini? Sosiologi adalah mengaitkan antara bagaimana media dan masyarakat itu, dampaknya terhadap masyarakat. Nah, pengaruh tuh budaya tuh masuk ke situ. Nah, disitulah kita lihat pop culture. Kalau seandainya zaman dulu yang muncul artis terkenal yang muncul tuh dengan berkulit hitam, mungkin yang cantik sekarang ini adalah mereka yang berkulit hitam, tapi karena dulu yang muncul adalah sekelas Marilyn Monroe, Madonna, dan itulah yang menjadi contoh di media. Dan kemudian kekhawatiran masyarakat itu bahwasannya, nah ini orang-orang tua tuh berpikir, ini dampak media nih, anak-anak tuh, anak-anak sekolah ini, kekhawatiran orang tua melihat kehadiran media ini, orang tua semua anaknya semua berdasarkan film apa yang ditonton itulah yang diadaptasi. Nah, kalau bahasa kerennya mungkin dengan kata representasi ya, itu yang direpresentasikan, apa yang ditonton itulah yang direpresentasikan. Kemudian akhirnya muncul masyarakat tuh khawatir, dan akhirnya Birmingham School di tahun 1964 tadi saya bilang dengan munculnya Contemporary Cultural Studies yang digawangi oleh Stuart Hall, melihat bagaimana perkembangan media, bahwasannya sebenarnya merujuk ke Marsha Mehulan itu mengatakan hadirnya media baru adalah hadirnya era baru, tapi jadi tidak usah ada yang dikhawatirkan, hanya kita harus beradaptasi dengan media apa. Yang seperti saat ini kan media baru tuh sekelas YouTube, Instagram dan sebagainya, dan di situ juga berbicara masalah budaya populer kalau
di teori sosiologi itu mungkin kita merujuk dekat ke analisis dekat ke masa Frankfurt, adanya budaya populer yang dibawa oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer yang melihat bagaimana perkembangan musik jazz dan budaya populer di sinema, di film, dan khususnya budaya layar seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya masalah, saya nggak akan ngomong terlalu lebar dulu untuk sebagai pembuka, saya lebih senang diskusi. Sekarang saya masuk ke analisis, karena kita ngomong masalah analisis. Saya gambaran besarnya dulu, saya lebih senang kalau teman-teman nanti kita lebih banyak diskusi, saya lebih senang diskusi daripada mendikte. Kalau untuk analisis teks media sendiri, itu ada analisis semiotika. Yang pertama adalah, ini untuk teks media karena saya khususnya ke film, yang coba saya lihatkan bagaimana bisa lebih mudah memahami itu analisis semiotika. Semiotika itu ada dua perspektif dari Eropa dan Amerika. Eropa itu ada Ferdinand de Saussure, yang kemudian diadaptasi oleh Roland Barthes, namanya Roland Barthes itu dari semiotika strukturalis. Kemudian di Amerika ada Charles Sanders Peirce, panggil Charles Sanders Peirce. Dia melihat adanya fenomena tanda, tapi bedanya di sini kalau mazhab Eropa, mereka tuh sama-sama, ini lucunya, bukan lucu ya, uniknya analisis semiotika itu ada dua model, tapi mereka tidak janjian, dan sesuatu yang mereka tidak janjian, kemudian ternyata memikirkan hal yang sama, hal tentang tanda. Bahwasannya dari tanda itu banyak sesuatu yang misalkan ya, saya contohkan dalam film tadi, saya bicara masalah budaya populer. Dalam film yang lagi booming sekarang ini ternyata mengandung banyak tanda di dalamnya. Tanda dalam artian di sini tidak hanya tanda yang dilihat itu berupa teks audio visual dan juga teks yang tertulis. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dipakai itu adalah tanda, objek. Nah, di sini Ferdinand de Saussure melihat bahwasannya bedanya mazhab Eropa dan Amerika ini, kalau mazhab Eropa itu dengan Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes itu lebih semiotikanya lebih ke model psikologi, sementara Charles Sanders Peirce ini dia lebih ke perspektifnya lebih ke filsafat yang mengatakan bahwasannya tanda itu adalah logika, jadi logika tanda. Nah, dari semiotika ini nanti membaca teks, kalau di semiotika itu karena dia strukturalis, jadi dia membaca teks ini maknanya seperti ini dan seperti ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke analisis wacana. Kalau saya berangkat analisis wacana itu, kalau saya berangkatnya dari semiotika, kita akan ketemu dengan semiotika itu mungkin teman-teman ini sebagai pengantar, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda apa? Tanda yang dibawa oleh media-media dan sebagainya. Nanti di situ kalau dari semiotik kita akan bermain dengan tanda, bagaimana produksi, ngomong tentang mitologi. Roland Barthes itu turunan dari Ferdinand de Saussure dari Eropa gitu, tentang ngomong. Kemudian ada yang Baudrillard juga ngomong tentang masyarakat konsumsi. Nah, nanti di sini ada lagi analisis untuk analisis teks media itu ada analisis wacana. Wacana itu kalau kita lihat semiotika wacana, dia ada Algirdas Julian Greimas yang terkenal dengan panggilan A.J. Greimas, itu juga mengkaji tentang struktur wacana semiotika. Nah, sementara Michel Foucault itu lebih ke bagaimana diskurs analisis bermain. Diskurs itu wacana, analis wacana bermain. Dia melihat kalau kita merujuk ke bukunya Power of Knowledge, itu bagaimana citra bermain dengan media kuasa, film, media, medium yang kita tonton, yang kita konsumsi, apapun itu. Tontonan ini, semua ini mengkaji masyarakat tontonan, tapi kemudian tontonan itu bukan hanya, masyarakat itu bukan hanya masyarakat real, yang masyarakat sosial, tapi juga ada perilaku-perilaku masyarakat tontonan yang kemudian bisa kita. Ya, nah kemudian habis itu ada citra-citra yang bermain, kemudian ternyata
ada ketidakberesan dari ini. Nah, itu untuk melihat ketidakberesan di media, kita bisa memakai analis wacana kritis. Beda analis wacana dan analis wacana kritis. Analis wacana itu dia lebih ke melihat citra. Kalau fokusnya sama-sama power, tapi kalau analis wacana kritis dia tambah ideologi. Jadi apa yang bermain di dalam itu analis wacana kritis. Analis wacana kritis nanti macam-macam lagi, ada Tom van Dijk di dalam untuk melihat gender, kita bisa pakai Sarah Mills, kemudian Norman Verloh Norman Verloh bisa dipakai membedah film, kemudian untuk kalau saya sendiri karena lagi mengkaji film, untuk film itu ada namanya Jaeger and Meyer. Nanti Jaeger and Meyer itu dia ada langkah-langkahnya untuk membedah film. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Saya lebih senang tanya jawab, mungkin lebih menarik. Itu saja, terima kasih.